Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke Ayo Kita Berlatih 8.7 Matematika kelas 7 semester 2. Soal nomor 1. Dengan menggunakan jangka dan penggaris, salin dan lukislah garis yang tegak lurus CD melalui titik A berikut. Ini kalau menggunakan jangka atau penggaris ini jadi susah kalau di sini menggambarnya. Tapi kita coba di sini anggap jarum jangkanya ada di sini di titik A. Dan pensilnya harus ada di sini. Nah, harus membentuk sebuah garis lengkung. Ini asalnya kan berbentuk lingkaran kalau dibuat menggunakan jangka. Nah, garis lengkungnya itu harus bersinggungan dengan garis CD. Maka ini hasilnya akan selalu menghasilkan garis tegak lurus. Dan yang bagian B juga sama. Kalau menggunakan penggaris, kita sebenarnya bisa langsung dibuat sudut tegak lurus seperti ini ya. Dan yang bagian A sama, jarum jangkanya disimpan di sini, kita tarik titik pensilnya ada di sini, dan garis lengkungnya harus menyinggung, bukan berpotongan ya. Jadi harus menyinggung garis CD. Jadi di sini tegak lurusnya. Soal nomor 2, gambarlah segitiga ABC, siku-siku di A dengan AB 6 dan AC 5. Kemudian lukis ketiga garis berat pada ABC tersebut dengan tentukan titik perpotongannya. Pertama kita buat garis lurus seperti ini. Ini garis lurusnya. Ini tarik garis. Nah, ini menjadi sebuah segitiga siku-siku ya, menjadi sebuah segitiga siku-siku. Siku-sikunya tadi disebutkan di A, di sini di A. Terus panjangnya adalah AB 6, AC 5, berarti B-nya ini yang di sini. Di sini C. Jadi AB-nya 6, AC-nya 5. Dan sekarang mencari titik perpotongan. Nah, di sini maksudnya mencari titik berat nih. Jadi kita tarik garis ini garis BC, kita bagi dua. Kita bagi dua dari sini. Ini garisnya 1. Yang AB kita bagi dua ya. AB kita bagi dua. Ini di sini kita tarik ke C 2. Dan AC kita bagi dua. Ini tarik. Nah, ini adalah titik perpotongannya ya. Atau bisa juga disebut sebagai titik berat. Soal nomor 3, gambarlah segitiga DEF sama kaki dengan DF sama dengan DE ya. Lukislah ketiga garis sumbu pada segitiga tersebut. Kita gambar segitiganya. Ini misalkan seperti ini, kita tarik garisnya. Berarti 1 2 3 1 2 3. Nah, ini di sini. Ini tarik garisnya. Ini seperti ini. Dan ini menjadi sebuah segitiga sama kaki ya, menjadi segitiga sama kaki. Berarti di sini dikatakan DE sama dengan DF, berarti titik D-nya ada di sini, E-nya di sini, dan di sini titik F-nya. Jadi ini adalah segitiga sama kaki. Dan sekarang lukislah ketiga garis sumbu pada ke segitiga tersebut. Jadi pertama kita tarik garis yang ini. Ini adalah simetri lipatnya yang ini, karena segitiga sama kaki itu hanya memiliki satu sumbu simetri lipat. Terus kedua, kalau kita tarik DF-nya di sini pertengahannya, kita tarik 1, yang ini juga 1. Nah, ini garisnya kurang lurus, kurang indah nih. Nah, jadi seperti ini. Jadi lukislah ketiga garis sumbu pada segitiga tersebut. Nah, ini titik beratnya ada di sini, titik beratnya. Soal nomor 4, gambarlah segitiga tumpul KLM, kemudian lukis ketiga garis tinggi pada segitiga tersebut. Kalau dikatakan segitiga tumpul KLM, berarti sudut tumpulnya ada di L. Titik tumpulnya ada di L ya. Jadi kita buat segitiga tumpulnya. Nah, ini segitiga tumpulnya seperti ini. Jadi di sini ini adalah titik K, ini L, dan titik M-nya di sini. Dan sekarang kalau ditanyakan tinggi ya. Kalau diambil dari titik L,
atau sebagai alasnya adalah KM ya. Kalau KM-nya itu kita buat sebagai alas. Nah, KM-nya sebagai alas. Jadi yang KM itu yang ini. Dan kalau kita cari tingginya berarti kita tarik garis tegak lurus terhadap KM dari titik L. Jadi kita tarik garis. Nah, kita tarik garis. Ini bisa menggunakan busur, bisa juga menggunakan jangka ya. Yang penting di sini tegak lurus. Ini yang T1. Ini posisi kalau KM sebagai alas. Dan sekarang kalau misalkan gambarnya kita bikin lagi di sini. Nah, ini tadi yang K, ini L, dan di sini M. Tadi yang KL sebagai alas, sekarang yang KM sebagai alas. KM sebagai alas. Ingat-ingat, kalau sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat. Ini lebih dari 90 derajat. Ya. Jadi kalau kita membuat, oh ini gambarnya terlalu berdekatan ya. Kita geser saja ke bawah. Nah, kita geser ke bawah. Berarti K-nya di sini. Ini K, di sini L ya, di sini M-nya. Nah, ini hapus dulu. Nah, jadi sekarang kalau KM-nya sebagai alas, KM sebagai alas, berarti kita tarik perpanjangan garis KM. Kita tarik perpanjangan garis KM ada di sini. Nah, tarik garis perpanjangannya, dan sekarang kita tarik garis yang tegak lurus dari L menuju garis ini KM, perpanjangan KM. Nah, kita tarik garis. Nah, garisnya seperti ini. Kita ganti warna saja, pakai warna hijau. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini garisnya di sini tegak lurus. Nah, di sininya tegak lurus. Ini kalau KM yang sebagai alas. Dan satu lagi kita buat segitiga yang ML ya, yang ML-nya sebagai alas, ML sebagai alas. Nah, di sini ini K, huruf K, ini L, dan di sini M. Yang ML sebagai alas. Kalau ML sebagai alas, nah berarti tarik garis perpanjangannya di ML. Tarik garis perpanjangannya di ML. Nah, tarik perpanjangannya di ML di sini. Dan kemudian tarik garis dari titik K menuju perpanjangan LM dan harus tegak lurus. Nah, tegak lurusnya di sini. Nah, di sini kita anggap sebagai tinggi yang ketiga. Jadi gambarnya seperti ini. Soal nomor 5, lukislah ketiga garis tinggi pada segitiga lancip, terus B pada segitiga tumpul, C. Kemudian apakah yang dapat disimpulkan? Nah, sekarang kita buat segitiga lancip terlebih dahulu. Ini untuk yang bagian A ya. Segitiga lancip itu berarti sudut-sudutnya lebih kecil dari 90 derajat. Jadi misalkan yang satu seperti ini sudut lancipnya nih. Ini segitiga sudut lancip. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita namakan misalkan di sini A, di sini B, dan di sini C. Dan berarti misalkan yang ini kita kalau ditarik garis tegak lurus dari C menuju AB, maka kita anggap sebagai tinggi ke 1 ya, tinggi ke 1. Misalkan di sini perpotongannya titik D, maka C ke D itu sebagai tinggi ke 1. Kalau dari A ditarik ke CB tegak lurus, nah misalkan di sini ini titik E-nya. Misalkan kita namakan di sini titik E, ini E. Dan berarti dari A ke E, nah dari A ke E itu, ini huruf E-nya susah nih. Nah, dari A ke E itu sama dengan T ke 2. Dan satu lagi kita tarik garis dari B ke garis AC yang harus tegak lurus. Nah, ini gambarnya kurang pas. Di
Di sini misalkan titik F. Maka panjang FB itu sama dengan tinggi yang ketiga. Dan sekarang yang bagian B, pada segitiga tumpul, tadi di soal nomor 4 sudah kita bahas untuk segitiga tumpul. Dan yang C, kemudian apakah yang dapat kalian simpulkan tentang ketiga garis tinggi pada suatu segitiga? Jadi kesimpulannya, tinggi itu harus selalu tegak lurus terhadap alasnya. Jadi jawabannya harus selalu tegak lurus. Soal nomor 6, lukislah ketiga garis bagi ya. Ketiga garis bagi pada segitiga siku-siku, pada segitiga tumpul, dan kemudian apa yang dapat kalian simpulkan tentang ketiga garis bagi pada suatu segitiga. Jadi misalkan di sini kita buat segitiga siku-siku nih. Kita buat segitiga siku-siku. Nah, di sini A, B, C. Jadi siku-sikunya di B. Ini segitiga A, B, C. Jadi yang B itu merupakan siku-sikunya. Kalau kita tarik garis bagi artinya garis yang titik yang membagi dua sebuah garis alas ya. Jadi ini masing-masing sisi segitiga itu bisa dibuat jadi alas. Jadi dari A ke C kita bagi dua, tarik garis. Dari B ke C kita bagi dua, tarik garis. Dan dari A ke B kita bagi dua, terus tarik garis lagi. Dan ini adalah titik perpotongannya. Titik perpotongan ini kalau di dalam konstruksi ini disebut sebagai titik berat. Nanti kalau di pelajaran fisika ini sebagai titik beratnya. Ini untuk segitiga siku-siku. Kalau kita buat segitiga tumpul. Jadi misalkan yang tumpul itu berarti seperti ini. Nah, seperti ini. Ini harus lebih besar dari 90 derajat. Misalkan yang ini K, ini L, di sini M. Ini titik tengahnya ada di sini. Kita tarik dengan cara yang sama. Terus yang ini kita tarik dengan cara yang sama. Dan ini titik tengahnya kita tarik lagi garis dengan cara yang sama. Ini maksudnya berpotongan di L ya. Berarti di sini adalah titik potongnya. Titik beratnya ada di sini. Jadi kesimpulannya adalah, kemudian apa yang dapat kalian simpulkan tentang ketiga garis bagi pada suatu segitiga? Nah, akan menghasilkan satu titik potong di dalam segitiganya. Jadi akan menghasilkan satu titik potong ya. Ini menghasilkan satu titik potong di sini, yang ini menghasilkan satu titik potong. Soal nomor 7, lukislah ketiga garis sumbu sisi-sisi segitiga ABC. Untuk nomor 7A, perhatikan, lukislah ketiga garis sumbu. Garis sumbu berarti kalau segitiga yang memiliki 3 garis sumbu itu, saya perkirakan di sini adalah segitiga sama sisi. Jadi kita buat segitiga sama sisi, misalkan seperti ini. Di sini kita buat segitiga sama sisi. Nah, misalkan seperti ini. Dan terus kedua, apakah ketiga sumbu segitiga ABC saling berpotongan? Karena ini adalah segitiga sama sisi. Nah, kita tarik garis, ini tarik garis, dan di sini tarik garis. Nah, ini ketiganya berpotongan ya di satu titik. Dan terus pertanyaannya, lukislah lingkaran dengan pusat pada titik potong ketiga sumbu. Kita buat lingkaran, berarti lingkarannya di sini. Nah, berarti menjadi seperti ini. Nah, ini lingkarannya. Di sini selalu tegak lurus. Ini tegak lurus, di sini tegak lurus. Jadi gambarnya saya kira seperti ini. Karena di sini dikatakan ketiga garis ya, ketiga garis sumbu. Jadi ada ketiga garis sumbu. Jadi yang memiliki 3 garis sumbu itu adalah segitiga sama sisi ya. Itu nanti hasilnya berbeda dengan segitiga sama kaki atau segitiga yang lainnya. Pasti berbeda. Soal nomor 8, lukislah sebuah belah ketupat yang panjang diagonalnya 6 dan 8. Berapakah panjang sisi belah ketupat dan berapakah luasnya? Kita hitung dulu. Mencari luas belah ketupat itu berarti diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal satunya adalah 6,
dikali 8 dibagi 2. Berarti ini hasilnya adalah 24. Ini hasilnya adalah 24 ya. Sekarang kita gambar. Belah ketupatnya. Jadi diagonalnya adalah 6 dan 8 ya. 6 dan 8. Misalkan dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini yang bisa ada 8 ya. 1 2 3. Ini titik tengahnya di sini. Terus diagonalnya yang 6. Berarti dari sini 1 2 3 4 5 6. Nah, ini diagonalnya. Jadi sekarang kita tarik garis. Nah, 1 tarik garis. Ini tarik garis. Dan satu lagi tarik garis. Ini menjadi sebuah belah ketupat, dan sekarang kita perbesar. Kalau misalkan dari sini kita namakan yang ini K ya, yang ini L, yang ini M, dan ini N. Kalau KM kita anggap sebagai diagonal pertama yang hasilnya 6, nah dari K ke M, berarti kalau dari K ke M dari sini ke sini adalah 6, berarti dari sini sampai ke sini adalah nilainya 3. Ini 3. Yang ini nilainya 4. Berarti untuk mencari panjang NM itu panjangnya, NM itu sama dengan panjang ML, sama dengan panjang LK, dan sama dengan panjang KN. Dan caranya kita gunakan Pitagoras. Jadi untuk mencari panjang ML di sini atau MN atau yang bebas ya, sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 4 kuadrat itu 16 ditambah 9. Hasilnya 25, dan ini adalah 5 nilainya. Jadi panjang sisi-sisinya 5, luasnya 24, panjang sisi-sisinya 5. Jadi ini jawaban untuk nomor 8. Soal nomor 9, pada segitiga ABC siku-siku ada di C. Berarti ini bukan segitiga ABC ya, tapi ACB. Siku-sikunya ada di C. Titik Q pada AC, titik P pada AB, dan PQ sejajar BC. Jadi pertama kita gambar dulu segitiganya. Nah, ini segitiganya. Segitiga tadi segitiga ACB ya harusnya. Siku-sikunya di C. Terus titik P berada di AC, titik Q berada di AB ya, dimana PQ itu sejajar dengan BC. Ini sejajar. Nah, ini dengan ini sejajar ya. Terus diketahui lagi dari soal panjang sisi AQ. Jadi yang ini tadi P ya, P, ini Q. Panjang dari A ke Q ya. Panjang dari A ke Q, berarti terbalik saya. Yang ini Q, di sini P. Jadi panjang dari A ke Q itu 3, dan AP itu 5, dan satu lagi di sini 8. Ini 8 ya, iya 8. Dan sekarang pertanyaannya adalah, maka luas segitiga ABC. Untuk mencari luas, berarti luas segitiga itu kan sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya sudah dapat ini 8, dan tingginya belum, karena di sini panjang dari Q ke C belum diketahui. Jadi untuk mencari panjang dari Q ke C, kita harus menggunakan kesebangunan, yaitu perbandingan segitiga ACB dengan segitiga AQP. Jadi perhatikan di segitiga AQP terlebih dahulu, kita fungsinya mencari panjang dari Q ke P. Di sini A. Kalau di sini 3, di sini tegak lurus, dan di sini 5, berarti mencari panjang dari Q ke P itu kita gunakan Pitagoras. Jadi sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 25 dikurangi 9, dan hasilnya adalah 16. Diakarkan menjadi 4. Jadi panjang dari Q ke P sudah kita dapatkan nilainya di sini 4.
dan baru kita bisa gunakan ke kesebangunan ya, rumus kesebangunan. Jadi rumusnya seperti ini. AQ berbanding AC. AQ berbanding AC. Sekarang yang QC kita belum tahu, kita anggap X. Ya, yang pertama AQ berbanding QC. Jadi kita buat lagi di sini segitiganya supaya lebih mudah. Nah, ini tadi P, di sini Q, A, di sini C, di sini B ya. Di sini 5, di sini 3, 4, di sini 8. Yang pertama adalah AQ. Oh, ini Q-nya terbalik nih, Q-nya terbalik. Jadi Q-nya bukan di sini. Nah, yang ini adalah nilainya Q, yang ini Q, yang ini P. Jadi AQ, pertama AQ berbanding dengan AC. Itu nilainya sama dengan QP berbanding dengan BC. Nah, ini perbandingan kesebangunannya. Jadi alas segitiga AQP berbanding alas segitiga ACB. Alas berbanding alas. Terus tingginya, tinggi AQ segitiga AQP berbanding dengan tinggi segitiga ACB, yaitu dari A ke C. Dan sekarang panjang dari A ke Q itu 3. Kita masukkan 3 berbanding sekarang dari AC, A ke C. Kalau dari A ke Q 3 berarti dari A ke C. Kalau di sini anggap X, di sini kita anggap X ya. Jadi 3 ditambah X. Jadi sama dengan QP-nya 4 berbanding 8. Sekarang kali silang. 8 kali 3 itu 24. Sama dengan, terus ini kali silang 3X, 3 plus X kali 4. Jadi 4 kali 3 12. Ditambah 4 kali X itu 4X. Dan sekarang 24 dikurangi 12. Sama dengan 4X. 24 kurangi 12 itu adalah 12. Sama dengan 4X. Jadi X di sini sama dengan 12 dibagi 4. X-nya adalah 3. Nah, sekarang sudah kita dapatkan nilai X-nya di sini 3. Berarti panjang AC totalnya adalah 3 ditambah 3, hasilnya adalah 6. Hasilnya 6. Dan AC di sini adalah tinggi ya, tinggi segitiga ACB. Tinggi segitiga ACB atau ABC. Jadi rumus luasnya adalah alas kali tinggi, alasnya 8, tingginya adalah 3 dibagi 2. Sama dengan 8 kali 3 24 bagi 2 jadi 12. Ini jawabannya sudah kita dapatkan bernilai 12. Jadi jawabannya E ya, di sini E. Soal nomor 10, pada gambar berikut ini diketahui AB sama dengan BC sama dengan 10. AB-nya berarti 10, di sini ini 0 ya, 10, di sini 10. Nah, 10 dari sini sampai ke sini. Dan tentukan panjang BD. Tentukan panjang BD. Perhatikan sudut yang terbaginya ada di sini. Berarti rumus perbandingan untuk segitiga yang jika diketahui garis bagi, nih, maka caranya seperti ini. Kita cari dulu sudut pembaginya, yang terbaginya ada di sini. Berarti dimulai dari sini. AB berbanding AC. Jadi AB berbanding AC. Itu sama dengan BD berbanding DC. Jadi BD berbanding DC. Nah, jadi seperti ini. Perhatikan, panjang BC itu sama dengan BD ditambah DC. BD ditambah DC itu panjang BC. Berarti untuk mencari panjang DC di sini, nah ini untuk mencari panjang DC, berarti di sini ditulisnya seperti ini, BC, ini huruf B ya, BC, nah dikurangi BD. Nah jadi seperti ini. Dan sekarang yang langkah kedua, kita harus menentukan panjang AC. Panjang AC. AC itu dari sini sampai ke sini.
Jadi di sini ini karena segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku. Kalau di sini A, di sini B, di sini C, berarti kita gunakan Pitagoras. Kita gunakan Pitagoras mencari AC di sini sama dengan akar dari AB kuadrat. Nah, AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Karena ini sama, nah ini kalau digunakan perbandingan sudut 45 derajat, nah sebenarnya sudah kita langsung dapatkan kalau salah satu sisinya di sini 10, maka nilainya adalah 10 akar 2. Tapi kalau kita uraikan, ini menjadi seperti ini 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 10 kuadrat itu adalah 100. Di sini juga 100, maka hasilnya adalah akar dari 200. 200 itu sama saja dengan 100 dikali 2. Akar 100 yang ini, nah akar 100 yang ini kita keluarkan menjadi 10. Dan akar 2 tidak bisa, jadi 10 akar 2. Nah ini panjang AC-nya sudah kita dapatkan. Sekarang kita tinggal masukkan ke rumus yang ini. Kita masukkan ke rumus yang ini. AB-nya sekarang saya tulis ulang di sini 10 per AC. AC-nya adalah 10 akar 2 sama dengan BD. BD-nya di sini kita tulis dan berbanding DC. DC-nya ditulis adalah BC untuk mencari DC ya. BC dikurangi BD. Kali silang, atau ini kita perkecil dulu, ini jadi 1 ya, di sini jadi bawahnya akar 2. Jadi 1 per akar 2 sama dengan BD. Nah BD berbanding dengan ini BC kurangi BD. Kalau dikali silang berarti akar 2 kali BD jadi akar 2 BD sama dengan 1 kali BC, di sini BC dikurangi BD. Nah ini sudah menjadi lebih sederhana. Kita BD-nya kita pindahkan ke ruas kiri ya. Jadi akar 2 BD, nah ditambah BD sama dengan BC. Oh ini yang dicari BD kan ya. Jadi seperti ini. Akar 2 BD ditambah tambah BD ya. Kalau kita keluarkan BD-nya pakai cara distributif, jadi BD sama dengan di sini akar 2. Nah, akar 2 ditambah 1 sama dengan BC. Kita sudah tahu panjang BC adalah 10. Panjang BC-nya 10. Jadi mencari BD di sini sama dengan 10 per akar 2 ditambah 1. Nah, jadi seperti ini. Dan sekarang kita sederhanakan lagi. Jadi BD di sini sama dengan 10 per akar 2 ditambah 1 dikali. Nah, dikali penyebut yang ini. Ya. Jadi akar 2 tapi di sini jadi min 1. Min 1 per akar 2 min 1. Dan untuk pengalian seperti ini berarti kita kalikan yang atas kali yang atas, jadi pembilang kali pembilang jadi 10 dikali akar 2 min 1 per, nah untuk yang ini kita kerjakan akar 2 dikuadratkan adalah 2, min plus 1 kali min 1 adalah min 1, jadi 2 kurangi 1 adalah 1. Dan ini jadi jawabannya seperti ini, jadi 10 akar kali akar 2 min 1 atau sama dengan 10 akar 2 min 10. Ini jawabannya untuk soal nomor terakhir ya, soal nomor 10 seperti ini cukup panjang dan untuk rumus yang ini kalian bisa cari di Google ya, cari di Google bisa didapatkan.